Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Awal perkembangan keadaan kepemimpinan. Adapun susunan acaranya, yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat yakni acara inti yaitu dinamparasi yang akan disampaikan oleh Bapak Surya, dan yang terakhir yakni doa dan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terlihat padat di budaya. Alhamdulillah terisi semua. Saya merasa senang gitu ya, karena memang baru kali ini dan kemarin itu semua kursi penuh gitu ya. Apresiasi dan antusiasme ternyata untuk kegiatan parenting ini luar biasa. Bunda Yanda, data sensus penduduk yang biasa kita kenal dengan kelompok generasi. Ada generasi X, generasi Y, Z, dan generasi Alpha. Kalau Y itu biasa generasi milenial yang disebut, dan Gen Z, dan kita yang terakhir nih anak-anak kita generasi Alpha, atau sering disematkan dengan generasi strawberry. Ada yang tahu benar generasi strawberry apa? Ada yang pernah dengar gitu mungkin? Generasi strawberry itu lagi rame-ramenya itu generasi Alpha. Ini anak-anak kita yang terkenal dengan daya juang rendah. Iya, itu daya juang rendah. Ya, kira-kira dengar kata generasi strawberry itu apa sih yang jangan bisa gitu kira-kira? Manja ya Bu ya. Ya, padahal kita di sini langkahkan manja gitu Ibu ya, memberikan kasih sayang yang berlebih gitu, karena itu bahaya Bu ya. Nah, itu untuk mengawali ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bunda Susan dan Bunda Fuad atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya, Bunda Ana, diberi kesempatan untuk menjadi moderator kegiatan parenting kita pagi hari ini. Gimana Bunda kabarnya? Ayah Bunda kabarnya bagaimana? Alhamdulillah ya, baik ya. Bunda, supaya kita lebih semangat lagi ya, saya sebelumnya mau cek ini dulu nih, fokus dulu nih. Coba kalau saya bilang panjang, Bunda bilang panjang ya, ikutin saya. Panjang. Oke, ikutin ya. Panjang, pendek. Oke, sekarang pakai gerakan boleh. Oke, pendek, pendek, panjang.
banyak sekali buku. Kalau saya sebutin nanti nggak selesai nih. Bisa sampai malam nanti kita. Ya salah satunya yang saya suka banget ini judulnya tentang Mindset for Success. Itu hanya salah satunya dan banyak lagi karya-karya beliau. Ya. Beliau juga pernah diundang di lembaga-lembaga pendidikan seperti Jaringan Sekolah Islam Terpadu di Banten Timur, Sekolah Islam Al-Fatih Tangerang, dan salah satunya ini juga di sekolah kita, Sekolah SIP Nurul Akbar. Karena kalau saya sebutin banyak banget ya. Jadi ayah bunda, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, Ustaz Arwang Surya. Baik, pada Bapak Awang. Terima kasih. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan Ibu? Kayaknya jawabnya mau buka puasa gini ya. Ya, masih pagi loh Bu ini ya. Saya ulangi ya, saya doakan yang mau jawab salam saya, mudah-mudahan rezekinya lancar. Ya, kalau makin kenceng rezekinya makin lancar. Saya ulangi ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Sekalian, saya juga orang tua dari anak-anak saya. Tapi saya lihat sepertinya rata-rata anaknya masih di bawah anak saya kayaknya ya. Ya, anaknya sudah ada yang kuliah, yang kuliah angkat tangan tolong. Ya, ada beberapa. Ya. Jadi rata-rata mayoritas anaknya masih di bawah anak saya. Saya akan sharing saja apa dan bagaimana terkait dengan tema yang kita bahas hari ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua. Saya punya anak dua, bapak ibu. Alhamdulillah, dua-duanya laki-laki dan alhamdulillah dua-duanya kok ganteng kayak bapaknya gitu ya. Ya, nanti istri saya marah gitu. Ya, kata laki-laki ya kayak bapaknya gitu ya. Anak saya dua-duanya sudah gede-gede. Yang kedua sudah semester 5 ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang nomor 1 nggak tahu ini semester berapa ini. Sudah 5 tahun. Agak jauh di Sakarya University di Turki. Jadi jarang pulang. Tapi sekarang teknologi kan sudah canggih ya. Sudah ini. Bapak Ibu, para orang tua yang dirahmati oleh Allah, saya senang sekali hari ini tema kita terkait dengan karakter kepemimpinan anak-anak kita yang ini barangkali menjadi kegelisahan kita semua. Tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan anak-anak sekarang itu seringkali disebut generasi strawberry. Bapak Ibu tahu strawberry kan Bu ya? Ya, apa maksudnya itu Bu? Maksudnya itu anak-anak kita itu secara fisik menarik Bapak Ibu ya. Ya. Anak-anak kita itu rata-rata kan lebih ganteng, yang laki-laki lebih ganteng dari bapaknya. Iya kan? Fisiknya lebih tinggi dari bapaknya kan? Iya. Bapak Ibu, saya ini dulu baju bapak saya itu sama dengan saya. Ketika saya SMA, kalau tidak kelas 1 ya kelas 2, baru sama. Anak saya Bapak Ibu kelas berapa? Kelas 5 sudah nggak muat baju saya. Iya. Anak saya yang terakhir yang kedua tingginya 176. Saya 167. Kakaknya 175. Dua-duanya di atas saya secara fisik ya. Itulah rata-rata. Ibu yang anak perempuan juga begitu kan? Ya, anaknya lebih cantik dari ibunya kan? Oh ya, ya kan Bu ya? Iya begitu. Secara fisik kualitas anak kita hari ini lebih baik. Ya itu karena gizi dan lain sebagainya.
Cuman masalahnya secara mental, rata-rata anak sekarang itu di bawah kemampuan anak yang dulu ketika kita SD, anak kita masih di bawah. Ya, mari kita lihat dari sejarah itu. Bung Tomo itu ibu, tahu Bung Tomo kan? Ya, mimpin perang, ngajak orang mati begitu di Surabaya tahun 1945. Mimpin perang, orang jutaan orang bertaruh nyawa. Usianya berapa Bapak Ibu? Berapa usianya Bung Tomo saat itu? Nggak ada yang tahu. 25 tahun. Anak kita sekarang 25 tahun jadi apa? Mari kita lihat sejarah. Ibnu Abbas jadi penasihat. Bapak kemarin sudah datang Pak ya. Sekarang datang lagi. Ada anaknya yang ini Pak. Datang lagi ya Pak. Saya ingat wajahnya. Ya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk bapak-bapak yang datang. Ya. Mumpung ingat Bapak Ibu, acara kita ini kan namanya parenting ya. Parenting itu berasal dari kata parent. Parents itu adalah ayah dan ibu. Bapak Ibu, saya sudah hadir di sekolah Islam banyak sekali. Di sekolah Islam itu sama, saya sudah pasti apa. Kalau parenting yang datang ibunya, bapaknya nggak datang. Iya, kenapa Bu? Ya, ya sebagian kerja. Besok diadakan hari Minggu aja Pak ya. Ya biar nggak ada alasan. Iya. Ya. Salah siapa ini? Ya tentu saja ada banyak faktor. Ya. Hari ini kita hidup di era yang serba mudah. Semuanya serba cepat. Maka anak-anak kita menjadi tumbuh menjadi pribadi yang maunya juga cepat. Saya dulu Ibu, kalau mau pengen mobil-mobilan, maka saya diajak oleh bapak saya, kakek saya pergi ke kebun kan. Nah, mau cari pohon apa, mau cari anak, kemudian diproses jadi mobil-mobilan. Anak kita caranya dengan kalau pengen mobil-mobilan, tinggal begini kan, ya langsung jadi. Ya, maka anak kita tidak pernah belajar bahwa hidup itu adalah proses. Ya, anak kita tidak tahu bahwa hidup itu harus bersabar. Maka itu, kalau anak kita terus begini, maka dia menjadi pribadi yang tidak sabar. Ya, hidup itu kan perlu bersabar. Bapak Ibu ini dulu ketika nikah, terus tidur bareng kan banyak masalah kan? Iya. Ayah senangnya tidurnya lampu dimatikan. Ibunya sukanya tidur lampunya dinyalakan. Itu masalah kan itu Bu ya? Ya Bu ya, urusan gitu ada masalah kan? Setelah bertahun-tahun pun baru ketemu. Lah ya gampang saja ya kan? Kan beli aja lampu kelap-kelip gitu, nyala mati kan beres. Iya, kan begitu. Ya tetapi barangkali Bu, hari ini yang turut pula mempengaruhi mengapa hari ini anak-anak kita menjadi pribadi yang lemah, tidak tahan banting, itu mohon maaf ya, adalah kita sebagai orang tuanya. Ya, Bapak Ibu, saya ini laki-laki, tapi saya melepas anak saya itu juga nggak mudah Ibu. Saya melepas anak saya mau berangkat sekolah sendiri, tidak pakai angkot, tidak pakai jemputan, tidak pakai ojek. Kelas berapa? Kelas 5 ya? Kelas 5. Biasanya saya antar kalau naik ojek Ibu. Saya ajak. Mas berani? Berani. Nanti naik angkot di situ, Abi antar ya. Mas ini, Bapak Ibu, tanpa sepengetahuan anak saya, itu angkot saya ikuti Ibu. Iya, karena nggak kuat ini rasanya melepas anak itu. Tapi anaknya nggak tahu kalau saya ikuti. Ya, saya dari jauhan, saya di belakang angkot lain pakai motor. Saya ikuti, begitu saya turunnya mana? Aslinya Ibu mana? Cawang. Jawa, iya Jawa mana Bu?
Banjarnegara berapa kilometer dari sini? Ya, sekitar 500 ya. Ya, anaknya sudah pernah pulang kampung tanpa ibu? Belum pernah. Siapa yang anaknya bisa pulang kampung tanpa orang tuanya? Tolong angkat tangannya. Ya, ibu anaknya usia berapa bu? Pulang kampung ya? Oh sama neneknya, sama aja itu. Iya, dia nggak ada bapak ibunya, nggak ada saudaranya. Siapa? Ya, nggak ada. Anak saya berdua, satunya kelas 1 SD, satunya kelas 4 SD. Pulang kampung jaraknya 750 km, nggak pakai bapak, nggak pakai ibunya. Ada teman kebetulan pulang kampung, kamu berani nggak? Berani. Ya, saya ikutkan dia. Turun nanti dia saya ajarin. Turun di Surabaya nanti kok saya telepon om ini dijemput di sana. Ibu, emang enak? Nggak enak bu rasanya di sini bu. Iya. Tapi itulah, ya. Memang harus dilakukan. Memang anak kita sampai kita terus. Iya. Dan mereka pulang sama sekali tidak ada yang nemeni. Tidak ada teman saya, tidak ada ketika satunya SMP, satunya SD. Ya, pulang kampung naik kereta api. Begitu saya tanya, berani mah? Adik berani? Jadi berani? Berani. Kalau kelewat stasiunnya gimana caranya? Apa katanya? Abi jadul. Kan ada HP, bisa dicek. Walah, itu berangkat udah. Anak kita ternyata lebih hebat dari orang tuanya. Saya nggak tahu pakai aplikasi apa, dia bilang Abi jadul. Ngecek ini posisi kan bisa dicek lewat HP. Masya Allah ya. Itulah kenyataannya, Bapak Ibu. Sebenarnya siapakah yang membuat anak kita itu tidak mandiri, tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri? Siapa Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu. Saya punya ustadz di Surabaya. Beliau ini ahlinya nyapih. Tahu nyapih kan? Anak yang nggak bisa lepas dari disusui ibunya itu. Kalau 2 tahun kan harus dilepas. Biasanya kalau semua orang sudah nyerah, dibawa ke ustadz saya. Ya, saya pernah datang ke beliau, bersama beliau, ada ibu-ibu, saya nanya, itu tentu pakai bahasa Jawa. Siapa ustadz? Ini ada anaknya ibu itu nggak bisa disabit, sudah nyerah, orang semuanya, orang tuanya udah nyerah. Oh, dibawa ke ustadz saya itu. Ustadz nanya ke saya, masalah. Sebenarnya menurut sampean yang disapih itu siapa? Bapak Ibu, siapa kira-kira yang disapih Bu? Ayo, siapa kira-kira yang disapih? Ya, yang emak-emak tahu kan? Yang disapih itu emaknya, bukan anaknya. Anaknya itu dari kemarin mau lari, nggak boleh sama ibunya. Iya kan? Ya, ketawa kan, ngaku kan? Bapak Ibu, anak saya itu ketika masuk pesantren itu dengan sohibnya, dengan sahabatnya di sekolahnya. Sohibnya itu cuma tahan 1,5 tahun, anak saya sampai 6 tahun. Ya, begitu minta pulang, saya karena kenal bapaknya, saya cemes saja. Yang nggak betah di pesantren itu bapak ibunya atau anaknya? Apa jawaban bapak ibu? Ya, bapak ibu. Jadi ibunya itu punya kebiasaan kalau makan malam itu dia bilang, aduh coba dia ada di rumah kan ini enak, begitu terus. Jalan-jalan sama barang, aduh coba ini dia ada di, kan pasti enak, terus begitu. Iya. Jadi sebenarnya siapa yang nggak bisa berpisah Bu? Orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya, cuma nggak mau ngaku itu aja. Iya. Jadi kalau ada anak tidak bisa mandiri itu Bu, tanya kepada diri ini sebenarnya yang nggak tega itu sono apa sini. Saya ini ngaku saja ya, terus terang walaupun saya laki-laki. Kalau saya kangen sama anak saya dulu masih di pesantren, ya pasti anak saya minta pulang. Ya, karena saya sebenarnya yang nggak betah. Itulah Bapak Ibu yang para orang tua yang dirahmati oleh Allah. Maka hati-hati dengan diri kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu,
Mengapa hari ini banyak orang tua itu overprotective? Anaknya disenggol sedikit aja nggak boleh, kena sini aja begitu nggak boleh. Ya, banyak kan yang begitu kan? Ya, Bapak Ibu. Kenapa sih ada orang tua itu merasa anaknya harus dilindungi? Kenapa ini? Kenapa? Karena orang tua itu beranggapan anaknya lemah, maka perlu dilindungi. Ya, hati-hati Bapak Ibu dengan apa yang ada di kepala kita ya. Hati-hati. Saya kasih contoh. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ditelepon, di SMS oleh sahabat saya malam-malam itu, belum WA seperti ini. Ustaz, minta doanya. Anaknya bapak ini disebutkan namanya, nama bapaknya juga. Saya kalau tidak salah anak perempuan, anak laki-laki. Setiap bulan minimal masuk rumah sakit sekali. Ini pejabat Departemen Pendidikan Nasional. Yang disebut rumah sakit itu Bapak Ibu, sampai ke Singapura. Sudah 4 bulan ini minimal setiap bulan masuk rumah sakit sekali, tapi belum ketahuan sakitnya apa. Ya karena saya dimintain doa, saya jawab aja. Insya Allah. Ya. Kalau minta duit saya mikir. Meminta doa kan gampang ya. Saya doakan beneran. Kira-kira 3 bulan, 4 bulan saya ketemu dengan orang yang SMS ini, saya naik mobil, dia yang nyetir. Dia nanya, orang Malang, masih ingat nggak? Ciiling kan? Anaknya bapak itu, masih ingat? Saya bilang, yang mana? Yang dulu minta doa. Oh ya. Sekarang sudah sehat. Oh sudah sembuh, alhamdulillah. Terus kawan saya bilang, tiba ternyata nggak ke dokter. Terus kemana? Ke psikolog. Psikolog, psikis ya. Kawan saya sambil nyetir gini, kamu nggak penasaran? Apanya penasaran? Menurut kamu, siapa yang dibawa ke psikolog? Bapak Ibu, siapa yang akhirnya berobat ke psikolog? Bapaknya. Wallahi saya nggak bohong. Bapaknya yang diselesaikan dari psikolog. Kenapa? Si bapak ini punya kebiasaan pulang kantor melihat anaknya main di lapangan, berhenti injak rem, melihat turunkan dada. Ya Allah anakku, kamu main bola kok kayak itu nak, nanti kecapean loh nak, panas badanmu nak, malamnya badannya panas. Ngelihat anaknya main hujan-hujanan, mau ngomeli istri yang gak tega batin. Ya Allah mama, anaknya kok dibiarkan main hujan-hujanan begitu, nanti panas loh badannya, malam badannya panas, masuk rumah sakit. Ya, ada yang kayak begitu di antara kita. Ada yang kalau melihat anaknya main hujan-hujanan terus aduh nak gitu ya. Ya, saya mau tanya, siapa yang usia berapa? Usia 6 tahun. Mari lihat. Di mana Rasulullah jadi yatim piatu Bapak Ibu? Di mana? Bukan di Mekah kan? Karena ibunya meninggal dalam perjalanan. Di kampung namanya Abwa, jaraknya 350 km. Jadi di tengah perjalanan, ketika hendak pulang kampung balik lagi ke Mekah, ibunya meninggal dunia. Bayangkan itu apa yang dihadapi oleh Rasulullah. Anak usia 6 tahun terlunta-lunta 350 km perjalanannya. Belum ada WA kayak sekarang. Kalau ada WA kan gampang, om tolong jemput saya, ibu meninggal, beres kan? Iya. Pertanyaannya, apakah Allah nggak cinta sama Rasulullah? Pasti cinta. Kok tega-teganya Allah memperlakukan Rasulullah kayak begitu? Kenapa? Karena Rasulullah hendak dikader menjadi pemimpin besar. Pemimpin besar itu hanya bisa lahir dari penderitaan. Rumusnya Ibu, kesulitan melahirkan orang kuat, kemudahan melahirkan orang
Maka anak kita mau jadi orang hebat tergantung bapak ibu mau memberikan kesulitan yang terukur atau menghindarkan kesulitan dari anak kita terus sampai dewasa, maka anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lemah. Jangankan jadi pemimpin, urus dirinya sendiri saja belum tentu bisa. Anaknya mau ngajak ngomong nih, terus bapak main apa? Ngomong aja, ayah dengerin kok. Percaya nggak anaknya? Nggak percaya. Ya. Sama dengan seorang ibu yang bilang, mama sih nggak marah kok, tapi mukanya kelihatan merah. Percaya nggak bu? Nggak percaya. Ya. Maka tata diri dulu kalau mau menyampaikan apa kepada anak kita Bapak Ibu. Anak kita itu akan menerima apapun dari kita kalau kita ini dianggap sahabat. Jadi orang tua memang harus bisa menyesuaikan dengan anak kita Bapak. Ya, jangan jadi orang tua yang seperti polisi. Nanya cuma sudah kerjakan PR belum? Gitu terus saja. Isinya perintah, isinya cuma larangan dan perintah Bapak Ibu. Ya. Jadi orang tua ya harus bercanda sama anak-anaknya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, saya itu pernah anak saya itu ketika di pesantren itu kan mau lulus SD, mau lulus ini, itu siapa yang paling anak saya itu yang pertama itu terpilih selalu menjadi anak paling kaya. Lulus SMP, lulus SMA, anak paling kaya di pesantren. Ada temennya itu yang satu orang Cilengsi juga, beda perumahan itu, 2 kali SMP sama SMA itu terpilih santri paling usil. Iya. Saya iseng nanya ke anak saya itu, siapa namanya itu? Orang Haidar, ya. Emang Haidar itu anaknya usil. Abi nggak tahu sih, usil banget anaknya itu. Memang kayak apa usilnya? Anak saya mikir gitu. Ya kayak Abi lah. Marah masa Abi usil? Ala adiknya bilang, emang Abi nggak usil? Abi kan usil banget. Jadi jangan terlalu berjarak dengan anak kita, orang tua dan anak. Ya harus membina supaya mereka itu nggak canggung sama kita. Ya jangan terlalu formal, yang hanya ngurusin tugas, ngurusin kewajiban, ngurusin larangan. Anak-anak kita juga harus diajak bermain seperti kita. Jadi orang tua yang bercanda sama anak kita supaya mereka percaya sama kita dan nggak takut-takut berbicara sama kita. Memang perlu waktu Bapak Ibu ya. Jadi harus supaya mereka dan itu berbahaya Bapak. Berbahaya. Jadilah orang tua yang jadi curhat anak kita kalau ada apa-apa. Jangan sampai anak kita curhat ke tempat lain. Ya. Maka Bapak Ibu juga harus belajar kosakata yang hari ini menjadi kosakata anak-anak Bapak Ibu. Saya itu Bapak Ibu itu sampai searching di Google, kepo itu apa ya kepo? Gak bisa tidur. Ya. Bahkan sampai saya bilang sama masa harus kita jemput sih? Ya, tapi ini kan buat baik bagi anak kita ya. Anak harus belajar kemandirian. Yang di sini adalah apakah di dalam Islam adakah konsep orang tua yang berhak terhadap anak? Kemudian mengingat dalam kita membentuk pribadi anak, kadang kita terlalu keras. Di saat ini memang anak saya kelas 1, jadi memang dari kecil saya sudah menerapkan untuk kemandirian. Dalam agama saya kita anut sekarang ini adalah bagaimana menerapkan pendidikan agama sedini mungkin. Itu yang kami tanamkan di rumah. Jadi memang kalau urusan agama, sholat dan sebagainya saya keras. Jadi memang kalau misalnya dari subuh kita memang bangun bersama, kemudian sholat, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk meningkatkan kepribadian anak sehingga menjadi anak yang matang menurut kami sebagai orang tua. Jadi mungkin memang dalam proses itu terkadang kami sangat keras karena memang ada target yang kami harus capai. Artinya dalam pertumbuhan anak, setahun dia harus bisa apa, 2 tahun dia bisa apa, 3 tahun dia bisa apa. Kami punya target demikian. Memang ada hal, 1 hal atau 2 hal tidak tercapai, sehingga
terkadang kalau kita memberikan punishment atau hukuman kepada anak memang tidak yang aneh-aneh, tetapi setelah itu kita akan kembali merasa berdosa. Itu yang kami terutama hadapi, Pak. Walaupun kami memang menekankan keras untuk kepentingan anak, tapi di salah satu sisi setelah kita marah ataupun setelah kita menasihati anak dengan berbagai cara, kita jadi merasa bersalah. Nah, di dalam ini saya mau bertanya, apakah ada konsep orang tua durhaka? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Adalah kelas TK dan Akila kelas 4. Dalam menyikapi generasi strawberry yang tadi Bapak ceritakan, yang Bapak paparkan, terlihat penurunan dalam hal mental. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bapak, terutama yang pertama, apa yang dapat orang tua lakukan untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan komunikasi terhadap anak? Ajarkan untuk kepada anak agar anak bisa lebih mandiri dalam menghadapi setiap masalah yang ada di depan mata. Yang ketiga, bagaimana cara menanamkan rasa percaya diri kepada anak bahwa dia itu mampu untuk bisa menghadapi masalah yang ada di depan mata. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah dalam Islam ini ada konsep dalam mendidik anak gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, saya belum pernah mengenal istilah orang tua durhaka terhadap anak. Yang ada itu orang yang tua yang tidak amanah. Ya, Bapak Ibu, kita ini sebagai orang tua punya tugas utama. Apa tugas utama kita, Bapak Ibu? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu yang pertama. Tugas kita yang paling penting itu. Yang lain-lain itu nomor kesekian. Ya, itu nomor kesekian. Artinya kita mengirimkan anak kita ke SDT Nurul Akbar, mau kemanapun saja, maka itu harusnya menjadi tujuan utama. Bahwa anak kita selamat dari api neraka setelah kita menyelamatkan diri kita. Ya. Tetapi Bapak Ibu, yang sering banyak dilupakan orang, bahwa ayat itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Menyelamatkan diri dulu, baru menyelamatkan keluarganya. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim kalau berdoa, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang menegakkan sholat, juga anak-anakku. Artinya apa? Impian kita punya anak seperti apapun itu harus diawali dengan diri kita dulu. Ya, pendidikan apa saja yang hendak kita contohkan pada anak kita, maka harus mendidik diri dulu. Maka Bapak Ibu, siapa yang tidak pernah melakukan itu pada dirinya, tidak akan bisa mendidik kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu, demikian pula guru. Saya di TK saya itu pernah saat ada seorang guru, saya minta ibu saya kasih peringatan keras. Kenapa? Gara-gara nyerobot perboden. Ketangkep bahasa sama saya. Besok kasih peringatan yang paling keras. Kenapa? Orang yang suka menyerobot aturan tidak akan pernah bisa mengajarkan kedisiplinan untuk anak didiknya taat pada aturan. Nggak mungkin. Karena dia sendiri nggak bisa mendidik dirinya sendiri. Maka orang tua mau didik apa saja itu, mendidik diri dulu. Ya, maka terkait dengan yang ditanyakan oleh ibu tadi, Ibu, tegas dan keras itu sama atau beda, Bu? Beda, ya. Keras itu terkait. Ya, jangan pernah kita meremehkan anak kita, jangan merendahkan anak kita, karena sejatinya anak kita ini Allah ciptakan dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kecerdasannya. Anak kita adalah anak-anak yang unik, yang luar biasa, yang hebat, yang kuat. Ya, jadi yang utama adalah doa dari orang tua, doa dari kita, dan ikhlaskan, pasrahkan semuanya kepada Allah yang Maha Menciptakan.
Begitu saja, kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ustaz Awang dengan tepukan yang meriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu Arashid. Wah, banyak sekali. Salah satu Akarin. Salah satu Arashid mana di Korea? Untuk kelas 2 Ar-Rahman. Kelas 2 Ar-Rahim. Peserta terbanyak dari kelas 2 Kami akhiri, wabillahi